Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sematu Syekh Bakar Ba'asyir hafizahullah min kulli su' wa amiruna Ustaz Muhammad Akhwan hafizahullah, segenap asatidz al-kiram, ikhwani al-aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ini orang-orang bilang halal bihalal. Tentunya kita tidak memaknai kalau kemarin Ramadan itu ada hal-hal yang diharamkan di siang hari, kemudian jadi serba halal, semuanya halal. Tentu tidak begitu kan. Para ulama mengatakan bahwa di antara makna yang mau diraih dari Ramadan itu istilahnya adalah at-tahliyah wa tahliyah. At-tahliyah wa tahliyah. At-tahliyah itu mengosongkan, at-tahliyah mengisi. Dan ini adalah kaidah kehidupan. Ketika Ramadan kita tentu semuanya sudah tahu kita dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu tahliyah. Yang di luar Ramadan kita dibolehkan. Makan, minum, berhubungan dengan istri. Bukan hanya itu saja, tapi hal-hal yang meskipun tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala puasa. Seperti perkataan yang keji, ghibah dan sejenisnya. Itu tahliyah, itu kita hindari, kita kosongkan. Kemudian tahliyah, tentu juga antum sudah mengetahui bagaimana amalan-amalan umat Islam itu sangat meningkat di bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Inilah fadilah Ramadan. Yang biasanya jarang ke masjid, rajin ke masjid tiap hari, bahkan 5 waktu, bahkan ditambah dengan tarawih. Yang biasanya mungkin tidak tadarus Al-Quran, rajin tadarus, bahkan di masjid-masjid juga dilakukan secara seperti itu berjamaah. Tiap malam 1 juz sampai akhirnya nanti akhir Ramadan khatam. Bahkan ada masjid yang khatam lebih dari 1 kali di halaqah tadarus tersebut. Ini masyarakat pada umumnya seperti itu. Tentu antum insya Allah lebih daripada itu. Ini tahliyah. Jadi ada hal-hal yang diisi. Nah, ini mestinya tidak hanya Ramadan saja. Artinya bagi seorang beriman tentu setiap hari adalah itu. Membersihkan diri dari hal-hal yang mengotori jiwa, mengotori badan, merusakkan iman, dan berusaha meningkatkan iman, meningkat takwa dengan mengisi berbagai macam amal soleh yang tadi telah disampaikan oleh kedua masyayikh kita ini. Itu tahliyah wa tahliyah. Itu satu. Yang kedua, tentu kita sering mendengar di bulan Ramadan itu qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, wahai beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ada persoalan di dalam ayat ini. Apa faedah maknanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Seandainya firman Allah Ta'ala itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Tidak ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apakah kewajiban puasa akan berubah terus tidak puasa? Tentu tidak kan? Tetap berpuasa. Kutiba 'alaikumus syiyam la'allakum tattaqun, tetap berpuasa. Tapi ada kalimat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu apa maksudnya? Apa faedahnya? Apa hikmah yang berada di dalam kalimat itu? Sebagian ulama mengatakan itu adalah tasliyah. Tasliyah itu maknanya hiburan. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian diwajibkan juga berpuasa. Jadi seakan-akan
umat Muhammad SAW, umat muslim ini seakan-akan merasa berat dengan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian seakan-akan, kenapa kami diwajibkan puasa ya Allah? Jadi supaya tidak seperti itu, kalian diwajibkan puasa karena umat sebelum kalian juga diwajibkan puasa. Orang-orang lain puasa, puasalah kalian. Seakan-akan seperti itu ya. Maka tasliyah supaya tidak seperti itu. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi ini menimbulkan persoalan baru. Apakah iya karakter para sahabat di mana ketika ayat ini turun itu seperti itu? Allah mewajibkan suatu kewajiban, perlu ada tasliyah supaya bisa menerima perintah itu dengan ringan. Ini pertanyaannya ini. Padahal sifat kita tahu dari keterangan-keterangan riwayat yang ada, sifat salafus soleh kaum muslimin zaman itu, yaitu para sahabat ridwanu alaihim, itu beda dengan umat-umat sebelumnya, beda dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam, beda dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Bani Israil umat Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Musa alaihissalam, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Ketika turun perintah untuk membebaskan Baitul Maqdis, Musa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya untuk berangkat berjihad fisabilillah. Bani Israil mengatakan, idhab ente, pergilah anda sendiri wahai Musa dan Rob kalian, silakan berperang, kami di sini saja duduk-duduk. Itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi kaum Nabi Muhammad SAW, salafus soleh, tidak begitu. Kita dengar riwayat ketika Rasulullah menyuruhkan kepada Hajat Sabil di suatu riwayat, suatu ghazwah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israil li Musa, idhab anta wa rabbuka idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun, walakin naqul idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Jadi ada perbedaan kualitas. Para sahabat ketika disuruhkan berangkat jihad fisabilillah di suatu peristiwa yang di suasana yang sulit untuk berangkat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mengatakan seperti Bani Israil mengatakan kepada Musa, berangkatlah Anda dan Tuhan Anda, berperanglah, kami sini saja dulu. Kami mengatakan kepada Anda, berangkatlah kami bersama Anda, sama-sama kita berperang di jalan Allah. Apakah umat yang demikian ini perlu tasliyah untuk hanya puasa sebulan? Nah, ini menimbulkan persoalan di sini ya, pendapat pertama dari sebagian ulama ini. Dan umat ini juga kita tahu bagaimana ketika syariat hijab itu turun, kaum muslimat kemudian langsung menyambut samina wa ta'na dan menggunakan kain yang ada untuk mengenakan sebagai hijabnya. Demikiannya banyak sekali kalau kita lihat dari sejak di Mekah, di Madinah, bagaimana kaum yang menjadi khitab ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, yaitu generasi awal ini, itu tidak, kayaknya kok tidak perlu tasliyah untuk menerima perintah puasa Ramadan ini. Sehingga ada pendapat ulama yang kedua yang nampaknya wallahu alam lebih tepat, mengatakan bukan tasliyah. Jadi faedah di balik kalimat kama kutiba alal qablikum itu bukan tasliyah, tapi untuk mempertahankan sifat umat ini sebagai khairu ummah yang tidak bisa dibalap oleh umat yang lain. Karena umat ini khairu ummah, hatta la yaghliba ghairuha minal ummah fi afdalatiha. Jangan sampai umat yang lain mendahului umat ini di dalam keutamaannya. Jadi kalau umat lain diwajibkan sholat, ini juga ada sholat. Sana ada zakat, sini ada zakat juga. Sana haji ada juga. Sana ada puasa, sini juga ada puasa. Kalau ada satu bab amalan yang umat lain itu ada, umat terakhir ini dengan Nabi terakhir itu tidak ada, tentu
akan terjadi selisih keutamaan karena umat lain mengamalkan, ini tidak mengamalkan. Maka jangan sampai itu terjadi. Maka ini adalah faedah di balik kalimat kama kutiba alal ladzina. Artinya afdoliyahnya jangan sampai dibalapi oleh umat-umat sebelumnya. Nah, ini wallahu alam adalah pandangan ulama yang nampaknya lebih tepat. Nah, jadi bukan tasliyah tetapi untuk mempertahankan posisi umat ini sebagai khairul ummah di dunia maupun di akhirat. Karena di akhirat menjadi syuhada 'alan nas, saksi bagi umat yang sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu ketika ditanya apakah sudah sampaikan, saksinya adalah umat Muhammad SAW kaum muslimin. Bahwa Nabi Fulan, Rasul Fulan sudah menyampaikan dakwah kepada umatnya, tapi umatnya membangkang. Itu saksinya adalah umatnya Muhammad SAW. Oleh sebab itu, Tuhan Fidin Rahimahullah wa iyyakum, dengan posisi yang sangat istimewa ini, sepatutnya dan seyogyanya bahkan sewajibnya lah kita ini jangan sampai satu meniru umat-umat yang lain, Yahudi, Nasrani dan lainnya, bertasabuh dengan mereka dari segi perilaku, dari segi pandangan, dari segi aksi, dari segi lain-lainnya, dari segi cara berjuang juga lain-lain. Seperti tadi sampaikan oleh Amir Wilayah, laskar kita ini jangan sampai sama dengan laskar yang lain di dalam melakukan aksi-aksinya. Di antaranya misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai khairul ummah, konsekuensinya juga adalah apa yang disebutkan Allah Ta'ala, kuntum khairul ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi keutamaan kebaikan umat ini atas umat lainnya itu karena tiga itu. Karakteristik amar ma'ruf munkar, iman kepada Allah. Bani Israel ketika ada larangan untuk nyari ikan hari Sabtu, kemudian ada sebagian mereka itu melakukan larangan ini, berarti berbuat kemungkaran. Para rahbarnya, para pimpinnya bukannya melarang, malah ikut-ikutan, ikut makan ikan. Jadi amar ma'ruf munkarnya ini sudah ada noda. Masalah iman juga demikian. Kita lihat misalkan Bani Israel umat Muhammad SAW diperintahkan nyembelih sapi, kemudian bukannya langsung melaksanakan, tanya secara jelimet, laki jantan atau betina, warnanya apa dan segala macam. Ketika sudah diselamatkan dari Firaun, tiba di negeri yang aman, kemudian minta makan minum, dikasih salwa, dikasih manna, masih minta lagi. Itqultum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidah. Ya Musa, kami tidak bisa, ini nggak tahan. Tiap hari makan mana salwa, besok mana salwa, besok pagi mana salwa, siang makan satu jenis makanan saja. Minta yang lain. Sebagaimana dulu kita makan ketika di Mesir dahulu. Itu adalah Bani Israil, umat yang Nabi Muhammad SAW. Tapi umat Muhammad SAW nggak ada riwayatnya seperti itu. Ya Rasulullah, kami begini, kami minta begini, nggak ada. Para sahabat itu. Itulah khairul ummah, yaitu amar ma'ruf munkar, kemudian iman kepada Allah. Tadi kita telah dengar bagaimana ada jenis kemungkaran ini. Ini banyak sekali, tapi ada yang sekarang lagi viral, yang dipertontonkan oleh pemimpin Pondok Al-Zaitun tadi telah disebutkan. Ini kemungkaran, pelanggaran nyata dari syariat Islam. Ya, Syekhuna Abu Bakar Basir menyuruh supaya jamaah kita juga ada andil dalam amar ma'ruf munkar ini. Ini babnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin secara teknis nanti insya Allah dibicarakan lebih lanjut gimana caranya. Yang jelas kita harus ada andil dalam masalah ini, karena itulah sifat-sifat khairul ummah. Saya kira itu saja, sebab sudah banyak tadi nasihat daripada kedua masyayikhina ini tadi. Jadi pertama adalah tentang masalah
bahwasanya apa yang dikehendaki dari syariat puasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah marilah kita ini sangat peduli dengan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan bagi kita sebagai khairul ummah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, dan tentu mempertahankan bahkan berusaha meningkatkan iman kita, bukan hanya Ramadan tapi juga bulan ini, bulan selanjutnya, sampai insyaallah Allah Ta'ala memberikan kita rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan 'alal hudur. Barakallahu fikum. Taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين من قد أبوا إلا الصلاة إلا الصلاح بديتهم من مصلح لا يعملون